Para pemirsa, masih di Belajar Islam. Kita masih membahas mengenai 7 tahun bencana keberagamaan. Nah, saya ke Pak Pontoh nih. Pak Pontoh, di Transito kan kita tahu bahwa ya banyak rumah mereka dibakar, banyak, dan Masjid Ahmadiyah juga dibakar gitu. Dan bahkan ya mereka sudah tidak bisa lagi menghuni rumahnya sendiri gitu. Dan bahkan lokalisasi yang pemerintah ajukan dan bahkan pembelian aset terhadap warga Ahmadiyah belum juga terrealisasi. Itu bisa cerita lebih jauh, Pak Pontoh? Gini, memang sudah ada wacana yang seperti tadi, ya pemindahan mereka ke satu pulau. Enggak, memang sebenarnya apa yang dipikirkan pemerintah bahwa ini adalah solusi yang baik gitu untuk Ahmadiyah agar tetap survive gitu mungkin ya? Nah, itu kita tidak tahu ya, latar belakang pemikiran mereka kan kita tidak tahu kenapa. Tapi bagi kami begini, sebenarnya sejak mereka ada di Transito, kami kan sebagai satu institusi yang warganya mendapatkan perlakuan seperti itu, nah, kami berupaya juga untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka, itu sebagai upaya sosial dari kami. Nah, sebenarnya kami juga berpikir demikian bahwa kita juga berharap pemerintah ya atau negara yang diwakili oleh pemerintah itu hadir di dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh warga Ahmadiyah yang juga warga negara Indonesia, kan gitu. Kami bisa saja kemudian mengambil alih semua urusan para pengungsi, kan. Tetapi kami melihat ada satu hal yang jika ini kita lakukan kan jadi presiden buruk ke depan. Jadi nanti bukan hanya terhadap Ahmadiyah, terhadap kelompok yang lain jika terjadi seperti itu, maka akhirnya bisa saja kemudian terfikirkan oleh masyarakat bahwa sudahlah biarlah kelompok ini yang akan menangani warga mereka. Kan itu tidak baik ya. Mestinya pemerintah harus hadir untuk menanganinya. Makanya kita tetap berharap seperti itu, tapi kan ini sudah 7 tahun ya, harapan kami itu. Sehingga ada sebagian orang ya karena tidak merasa nyaman di tempat seperti itu, mereka memilih pindah dengan keinginan sendiri. Nah, ya kami pun ya merespon positif kalau memang mereka ingin seperti itu. Nah, cuma ini harapan kami yang sudah 7 tahun ini bahwa pemerintah harus memberikan solusi yang terbaik ya, bagi warga masyarakatnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Muksi tadi, kami juga sama memahami bahwa setiap warga negara itu sama di hadapan hukum. Ya, hak-haknya dalam konstitusi kan sama, tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk membedakan satu sama lain. Nah, kabarnya setelah kejadian penyerangan itu ada beberapa kalangan, beberapa orang jemaah Ahmadiyah yang mengalami gangguan jiwa dan ada rasa traumatik gitu di antara mereka, dan bahkan ya mereka kan masih dalam lingkungan asrama itu dan mereka masih takut nggak untuk kembali ke rumahnya masing-masing? Masih ada rasa trauma? Ya, pertama mengenai yang tadi dikatakan ada yang juga kemudian terganggu secara psikis ya, memang ada sebagian. Tapi ya sudah ada juga yang tertangani, ada juga yang kemudian mungkin karena dia tidak mampu untuk menghadapi itu, yang meninggal, wafat. Sedangkan mengenai rencana kembali sudah pernah dicoba. Sudah pernah lagi dicoba setelah mereka beberapa lama di Transito. Ya, mereka merasa mungkin sudah aman, mereka kembali, beberapa orang mulai mencoba untuk kembali ke rumah masing-masing, memperbaiki dan tinggal di sana. Tapi ya tahap pertama memang baru kaum bapaknya atau kaum pria yang mulai menempati rumah itu. Tapi kemudian mereka diganggu lagi. Ya, sehingga ya karena merasa tidak aman ya mereka balik lagi ke Transito. Nah, keamanan sendiri apa yang dilakukan pemerintah di sana untuk menjamin keamanan jemaah Ahmadiyah? Ya, saya kira biasa saja seperti rumah yang biasa kan, tidak ada penjagaan khusus. Dan di sekitar Transito juga tidak ada penjagaan khusus? Tidak ada penjagaan khusus. Jadi kalaupun nanti diserang lagi ya artinya sebagai masyarakat melapor biasa lagi kepada pemerintah atau ke pihak keamanan, kan seperti itu. Secara khusus tidak ada penjagaan atau pemberian keamanan ekstra. Tidak ada.
Nah ini Pak Muksid, ini kan miris sekali ya melihat ini ada orang yang mengalami gangguan jiwa, terus ada orang meninggal bahkan gara-gara trauma akan penyerangan itu gitu. Nah, Islam sepertinya menghalalkan nggak cara-cara dakwah model itu yang membuat orang trauma, membuat orang mengalami gangguan jiwa dan bahkan ya meninggal gitu gara-gara penyerangan untuk ya sebut saja untuk dakwah agar misalkan ya dakwah dengan cara-cara kekerasan itu, Pak Muksid. Nah, kalau saya perhatikan dan saya dengar dari ceritanya Pak Ponto, penyiksaan yang dialami oleh teman-teman Ahmadiyah ini bagi para pelakunya sebenarnya sudah melanggar 5 prinsip ajaran di dalam Islam. Kita tahu bahwa ternyata intimidasi yang dialami oleh mereka bukan lagi hanya berkutat pada faktor hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, ternyata juga terkait dengan hak-hak yang lain. Misalnya pengerusakan terhadap properti yang mereka miliki, itu juga pelanggaran kriminal yang luar biasa. Misalnya hak untuk hidup, mereka tidak bisa hidup yang layak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin saja mereka sekarang itu sudah di PHK atau terpisahkan atau lepas dari mata pencaharian yang selama ini mereka pegang, mungkin sebagai advokat, sebagai pegawai negeri mungkin dan begitu seterusnya. Dengan demikian saya tidak mengerti kenapa pemerintah sampai sekarang masih berdiam diri menghadapi fakta-fakta empirik yang ada di depan mata ini. Apakah karena ini pertama dianggap tidak seksi secara politik? Kalkulasi politiknya Pak Ponto, bisa saja kalau ini mendukung Ahmadiyah, maka tidak menguntungkan untuk memperbanyak suara di pemilu 2014. Karena itu ini harus bersabar 2013-2014, bisa saja tidak ada partai politik yang terketuk jiwanya untuk memberikan bantuan, memberikan advokasi terhadap kelompok Ahmadiyah, karena Ahmadiyah dianggap sebagai kartu mati yang tidak akan bisa untuk membangkitkan, untuk meraih suara secara politik di pemilu 2014. Mau partai Islam, mau partai nasionalis, sampai sekarang tidak tergerak hatinya untuk mengentas orang-orang yang ada di transito ini. Ini saya kira tragedi yang luar biasa. Nah, di sisi yang lain, masyarakat sipil sendiri, umat Islam yang tergabung di dalam organisasi-organisasi keislaman besar pun memiliki cara pandang yang negatif terhadap Ahmadiyah. Oke, jadi kita berhenti di pandangan negatif ormas-ormas keagamaan. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.